Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 turunan. Izin memperkenalkan materi kami itu turunan. Saya ingin izin memperkenalkan anggota kami. Ada Akma Resta Prawira, saya itu sendiri, Arsi Zazi Rohman, Mesya Zara Hermawan. Dan tujuan pembelajaran kali ini untuk menjelaskan konsep dan rumus turunan dan juga unsur-unsur bentuk aljabar dan sifat-sifatnya serta operasinya aljabar, menerapkan bentuk aljabar dalam model masalah. Pengertian dan konsep rumus turunan. Bisa dibilang diferensial turunan konsep kalkulus yang mengukur laju perubahan suatu fungsi akibat perubahan kecil pada variabel inputnya. F aksen X sama dengan lim H strip 0 F X plus H min F X per H. Turunan digunakan untuk optimasi kecepatan dan analisa grafik. Turunan aljabar, pengertian dan konsep itu sendiri. Jika terdapat fungsi f(x) sama dengan ax pangkat n, maka rumusnya itu adalah f aksen x sama dengan n kali ax n min 1. Nah, ini tuh perluasan dari konsep limit yang digunakan untuk nentuin si lajunya suatu fungsi ke variabelnya. Nah, di dalam aljabar ini kita harus nyari sebuah fungsi baru. Ada itu disebut fungsi turunan yang nyatain bahwa kemiringan gradien dari fungsi aslinya. Selanjutnya adalah pengertian dan konsep rumus turunan trigonometri. Ini ada 3 contoh ya. Y sama dengan sin x menjadi y aksen sama dengan cos x. Y sama dengan cos x menjadi y aksen sama dengan min sin x. Y sama dengan tan x menjadi y aksen sama dengan secant pangkat 2x. Turunan trigonometri adalah laju perubahan fungsi lain, fungsi sin cos tan, cotangan sek kosekan. Trigonometri terhadap perubahan variabelnya yang dihitung menggunakan konsep limit. Saya Mesya Azara, absen 22. Di sini saya akan menjelaskan mengenai turunan aljabar. Turunan fungsi aljabar adalah fungsi baru hasil penurunan pangkat dari fungsi sebelumnya menurut aturan yang telah ditetapkan. Notasi turunan aljabar yaitu dy per dx sama dengan df per dx sama dengan y aksen sama dengan f aksen x. Selanjutnya terdapat beberapa sifat atau rumus turunan aljabar. Yang pertama, jika fx sama dengan c, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 0. Jika fx sama dengan x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 1. Jika fx sama dengan kx, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan k. Kemudian jika fx sama dengan u plus minus v, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen plus minus v aksen. Oke, selanjutnya jika fx sama dengan a dikali u, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan a dikali u aksen. Jika fx sama dengan u dikali v, maka turunannya adalah f aksen x dikali u aksen dikali v plus v aksen dikali u. Kemudian jika fx sama dengan u dibagi v, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen v dikurang v aksen u dibagi v kuadrat. Kemudian terdapat aturan rantai, yaitu jika fx sama dengan ux pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan n dikali ux pangkat n min 1 dikali u aksen x. Oke, selanjutnya contoh soal. Diketahui y sama dengan 1/3x pangkat 3 dikurangi 3/2x kuadrat ditambah 2x dikurangi 6, maka nilai x yang membuat y aksen x sama dengan 0 adalah. Jadi diketahui y sama dengan 1/3x pangkat 3 dikurangi 3/2x kuadrat ditambah 2x min 6. Turunan pertama dari y adalah 1/3 dikali 3x kuadrat dikurangi 3/2 dikali 2x ditambah 2 min 0. Maka hasilnya adalah x kuadrat min 3x plus 2. Kemudian jika y sama dengan 0, akan diperoleh x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Faktor dari x kuadrat min 3x plus 2 adalah x min 2 x min 1 sama dengan 0.
maka hasilnya X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Jadi nilai X yang membuat Y aksen sama dengan 0 adalah 1 atau 2. Baik, selanjutnya saya akan membahas turunan fungsi trigonometri. Jadi, fungsi turunan trigonometri ini merupakan persamaan yang melibatkan turunan fungsi dasar sin, cos, tan, kotangen, sekant, dan kosekant. Selanjutnya, di sini ada rumus atau dasar fungsi trigonometri. Yang pertama ada fx sama dengan sin x yang dia diturunkan menjadi fx sama dengan cos x diturunkan menjadi min sin x, dan tan x diturunkan menjadi kosekant kuadrat x, kotangen x diturunkan menjadi min kosekant kuadrat x, kosekant x diturunkan menjadi kosekant x dan sekant x tan x, kosekant x diturunkan menjadi min kosekant x kosekant. Selanjutnya, lalu di sini ada aturan sudut AX plus B. Di sini D per DX sin AX plus B sama dengan A cos AX plus B. Selanjutnya D per DX cos AX plus B sama dengan min A sin dikali AX plus B. Selanjutnya yang terakhir D per DX tan AX plus B sama dengan A secant kuadrat dikali AX plus B. Lalu selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Tentukan turunan pertama dari fungsi nx sama dengan 2 sin 2x dikali cos 3x. Jadi di sini pertama kita akan mencari Vx-nya dulu. Jadi U-nya dulu. Jadi di sini kita langsung masukin aja 2 dikali sin 2x. Itu tadi sin itu diturunkan menjadi 2 per D per dx sin 2x dikali cos 3x plus sin 2x dikali turunan cos 3x ini merupakan D per dx dikali cos 3x. Lalu kita tinggal jumlahkan atau kita hasilkan menjadi 2 dikali 2 cos 2x dikali cos 3x dikurang 3 sin 2x dikali sin 3x. Selanjutnya, sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kata ataupun perbuatan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.